Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita bertemu kembali dalam acara Inspirasi Sabda untuk merenungkan Injil Yesus Kristus yang hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 13 sampai 21. Maka marilah kita membuat tanda pengenal Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak yang mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dan menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil kelima roti dan kedua ikan itu sambil menengadah ke langit diucapkan doa dan berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-murid. Para murid lalu membagi-baginya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Injil Matius kali ini menyadarkan kita bahwa kita sebagai orang tua harus memberikan makanan kepada anak-anaknya supaya tidak lapar, supaya tidak kelaparan. Tentunya berbagai cara yang dilakukan oleh orang tua agar anaknya bisa makan. Maka si orang tua akan bekerja dengan sebaik mungkin supaya dapurnya bisa mengepul dan anaknya bisa makan. Orang Jawa bilang, ya, sikil tinggu sirah, sirah tinggu sikil. Bahkan ketika makan, orang tua mengalah demi dan mempersilahkan anak-anaknya makan terlebih dahulu. Ini sebagai bentuk tanggung jawab, ya, dari orang tua pada anak-anak. Demikian yang dilakukan oleh Matius yang menyampaikan Yesus mengajar dan para pendengarnya, para umatnya yang saat itu butuh makan dan Yesus pun memberi makan. Walaupun di situ tempat sepi dan sulit ditemukan orang berjualan makan. Tetapi Yesus berkata kepada para rasul, "Kamu harus memberi makan." Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kepentingan, kebutuhan orang lain itu adalah menjadi tanggung jawab kita selama kita menjadi murid Kristus, murid Yesus, dan menjadi murid Sang Guru sejati. Kita bertanggung jawab untuk kepentingan orang-orang sesama kita.
Maka dari itu, kalau kita amati, ya, Yesus sangat gemati, peduli dan berbelas kasih kepada umat yang seolah-olah tanpa gembala. Dia menyembuhkan orang sakit dan memberi orang tersebut makan supaya tidak kelaparan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bukan bagaimana Yesus menggandakan, bagaimana Yesus memperbanyak, tapi di sini ditekankan Matius, ya, menekankan kepada kita bahwa kebutuhan orang lain itu adalah juga tanggung jawab kita. Apakah selama ini kita hanya sebagai penerima atau menerima saja, tidak mau berbagi? Melalui bacaan ini kita ditegur, diingatkan kembali, kita yang harus memberi makan, bukan orang lain, bukan dia suruh pergi, tetapi kita yang harus memberi. Maka dari itu, kita diajak untuk berbagi, terlebih untuk mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Itu adalah tanggung jawab kita yang ada di sekitar. Itu jangan dikembalikan kepada Allah, tetapi menjadi tanggung jawab kita. Kita yang harus memberi makan mereka. Nah, sebagai pertanyaan refleksi, apakah selama ini kita masih hanya sebagai yang menerima saja, tetapi apakah kita mau melibatkan diri untuk ambil bagian, peduli, berbagi, berbelas kasih kepada sesama kita yang terutama KLM, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan itulah yang menjadi introspeksi kita. Apakah kita sudah berkata